Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Yudas 17-23, di bawah perikopnya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikianlah dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Tema kita peneguhan iman. Peneguhan iman. Munculnya pengesahan konten porno pada awal Juni menjadi salah satu berita yang menggemparkan dunia. Ini menjadi bukti akan kesesatan moral yang semakin berarti dinyatakan. Lalu bagaimana kita perlu menanggapi secara Kristiani terhadap realitas ini? Perikop Yudas hari ini mengingatkan kita untuk selalu kembali ke ajaran para rasul. Ayat 17-18 menekankan pentingnya mengingat apa yang telah diajarkan oleh para rasul Kristus, yang telah memperingatkan tentang munculnya pengejek-pengejek di akhir zaman. Mereka akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka sendiri. Maka dari itu kita perlu untuk selalu memegang teguh ajaran Yesus sehingga terhindar dari kesesatan. Ayat 19-21 berbicara tentang orang-orang yang menimbulkan perpecahan.
Mereka adalah orang-orang duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Kita diingatkan untuk berhati-hati terhadap mereka yang mencoba memecah belah jemaat. Yudas mendorong kita menanti Kristus dan melakukan praktik disiplin secara rohani dan konsisten. Doa dan kasih adalah pondasi yang kuat untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan menghadapi beberapa kesulitan dalam hidup kita. Ayat 22-23 mengejak kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu dan berusaha untuk menyelamatkan mereka yang terjebak dalam dosa. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh dosa yang sama. Menunjukkan belas kasihan dengan penuh kehati-hatian adalah tanda cinta kasih yang sejati, di mana kita membantu sesama tanpa jatuh ke dalam godaan yang sama. Inti dari pembacaan Lectio Divina hari ini adalah pembimbing kita untuk mengingat ajaran para rasul, menjaga persatuan dalam jemaat, memperkuat iman dan doa, serta menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Dengan demikian, kita semua dapat dikaruniakan dalam iman dan kasih Kristus untuk menghadapi tantangan dengan teguh, serta hidup dalam kasih dan persatuan sebagai tubuh Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus mempersatukan kita semua di dalam kasih yang nyata dan perhatian yang kita berikan satu sama lain di dalam gereja di mana Tuhan menempatkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang akhir-akhir ini ada banyak yang terjadi sana sini. Bahkan juga penyesatan sudah mulai muncul di mana-mana. Kalau kita melihat apalagi di dalam media sosial, maka terang-terangan mengatakan bahwa yang benar adalah salah, tetapi yang salah mereka mengatakan benar. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita, baik di dalam kelompok, organisasi, dan di dalam gereja. Itulah sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita selalu hati-hati, supaya kita selalu waspada, supaya kita tidak terpengaruh tentang ajaran-ajaran yang hanya memuaskan telinga kita, yang hanya memuaskan keinginan kita, tetapi justru pada akhirnya hanya untuk menyesatkan. Bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan dan kuat untuk menghadapi itu? Yaitu harus kita tetap mengandalkan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, dan yakin bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya sumber kebenaran di atas segalanya kepada diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, hanya itu yang bisa menguatkan kita, hanya itu yang bisa memagarkan kita, sehingga kita tetap ada di dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Berikan bagi kami kekuatan, sehingga kami mampu untuk bertahan di tengah-tengah kondisi yang dunia ini tidak baik-baik saja. Tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus bisa kami melewati, karena Tuhan tetap menolong menyertai kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.